kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pindrang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer dan coach dan coaching. Saya sendiri Maksudi SPD dari UPT SDN 148 Pindrang. Sebelah kanan saya Asrida SPD dari UPT SMP Negeri 3 Duam Panua. Di sebelah kiri saya Bungalia SPD dari UPT SD Negeri 269 Pindrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Asrida, alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak, jadi hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan coach Bapak. Tapi sebelum itu ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Bisa ya Pak? Silakan Bu, bisa. Ya baik, jadi nanti Pak pada saat Bapak melakukan coaching, jadi baik antara coach dan coachingnya nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau apakah sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, yang menggunakan kata kunci dari coaching yang mampu menggiring kompetensi coachingnya nantinya. Selain itu saya juga akan mengamati bagaimana jawaban atau respon dari coach Bapak sehingga dia bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak berikan. Selain itu jangan lupa ya Pak harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, jadi diantaranya Bapak harus punya kemitraan dengan coach Bapak, kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri Bapak dan juga diri coach Bapak. Jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Bisa ya Pak? Silakan Bu. Ya, jadi begini ya Pak. Dalam praktik coaching Bapak nanti kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Bapak kembangkan? Begini Bu ya, kompetensi saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Bu, Ya. sehingga di sini saya sebagai coach dapat menggiring si coaching ini untuk menggali suatu potensi pada dirinya supaya proses coaching nanti ini bisa berjalan sesuai dengan alur yang kita sudah sepakati. Baik. Jadi nantinya Pak, kira-kira kalau pada saat coaching nanti Bapak ingin kompetensi apa yang ingin diamati oleh Ibu ya, kompetensi yang saya inginkan Bu adalah diobservasi bagian identifikasinya di sini Bu, karena saya kadang bingung Bu menentukan di sini letak kata kunci di sini sebagai coach Bu. Oh iya, iya. Jadi apa nih indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai sebagai coach daripada coach Bapak? Saya dapat Bu menggali potensi si coach ini dengan indikator misalnya di sini Bu ya. Si coach ini bisa menemukan ide-ide kreatif di sini, terus bisa melaksanakan rencana aksinya ya, dan serta bisa mengatasi permasalahannya. Nah, ketika dia itu melaksanakan rencana aksi nanti Bu, si coach ini dapat mempertanggungjawabkan aksinya itu tersebut. Iya, baik. Jadi saya rasa cukup pembicaraan kita di observasi ini. Jadi silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak. Setelah itu nanti kita bertemu lagi ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya di sini.
Insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan sukses di sini Bu. Assalamualaikum Pak. Bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Waalaikumsalam Bu Ngelia. Silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya mau ngobrol dengan Bapak tentang masalah murid saya Pak. Bisa Pak? Bisa silakan. Begini Pak ya, saya ingin membahas tentang kondisi murid saya di sekolah, di mana saat ini saya mengajar di kelas 5 SD Pak, dengan kurikulum Merdeka yang saya terapkan. Saya mengamati murid-murid saya belakangan ini Pak, mengalami penurunan nilainya, di mana motivasi belajarnya menurun Pak, sehingga berdampak pada nilainya juga Pak. Berapa murid saya juga malas mengumpulkan tugas Pak. Oh iya. Jadi masalahnya ibu di sini antusias belajarnya murid ibu di kelas ini sangat menurun. Pada saat ibu menerapkan kurikulum Merdeka, murid-murid ibu ini kurang antusias, banyak yang tidak mengumpulkan tugas ya Bu. Betul sekali Pak. Jadi kira-kira ibu ini ke depannya ini apa mau didapatkan dari obrolan kita ini Bu? Saya sih Pak ingin mencari solusi bagaimana agar siswa saya dapat meningkatkan motivasi minat belajarnya Pak, sehingga nilainya juga bisa meningkat Pak. Saya ingin mudah-mudahan setelah kita ngobrol atau diskusi ini Pak, minat belajar dan daya serap siswa saya bisa meningkat Pak. Oh iya begitu ya Bu. Jadi menurut ibu ini seperti apa itu minat belajar ini siswa ibu supaya bisa teratasi? Seperti apa kira-kira ibu bisa terapkan di sini supaya ini motivasi belajar siswa ibu ini bisa kembali seperti dulu? Menurut saya Pak, seperti ini Pak ya. Misalnya siswa itu memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, artinya dia bermotivasi dalam proses pembelajaran sehingga nilainya bisa meningkat Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi ibu ingin murid ibu ini dapat meningkat, nilainya juga sangat diinginkan seperti dulu ya Bu ya. Jadi ibu ini menginginkan supaya motivasi belajar siswa ibu di kelas ini meningkat seperti dulu. Menurut ibu di sini seperti apa minat belajar yang baik yang ibu perkirakan di sini? Menurut saya Pak, saya ingin siswa saya Pak bermotivasi dalam proses pembelajaran. Saya ingin agar dalam pelajaran itu motivasinya nilainya juga meningkat Pak. Begitu maksud saya Pak. Oh iya seperti begitu ya Bu. Jadi ibu ingin murid ibu itu semangatnya tinggi dan bermotivasi dalam proses pembelajaran sehingga nilainya nanti juga bisa meningkat ya Bu. Itu sekali Pak. Oh iya Bu. Jika diskalakan ini Bu, misalnya ibu ini ya, minat belajar ibu ini umpamanya masih dalam skala 6. Kira-kira ibu ini untuk meningkatkan motivasi belajar murid ibu ini supaya skalanya dulu itu 6 bisa meningkat ke 8 atau bisa ke 10. Jadi ada biasa tips-tips yang ibu bisa terapkan dalam proses pembelajaran itu di kelas. Saya langkah-langkah saya berada di skala atau level 10 Pak, 8 sampai 10. Yang saya lakukan itu Pak, harus menggunakan minat belajar yang menarik di kelas Pak, supaya motivasi siswa saya meningkat, sehingga nilainya juga bisa meningkat juga Pak, begitu. Saya Pak, niat saya Pak. Iya, iya betul. Iya. Mantap sekali tuh Bu.
Jadi di sini Ibu, apa rencana Ibu ini supaya ini levelnya tadi 6 terus ke 8, jadi Ibu mengharapkan ke 10, jadi ada di sini Ibu bisa rencana apa ini bisa Ibu terapkan dalam supaya ini level bisa dulunya angka sekian, akhirnya supaya bisa 10. Rencana saya Pak, yang pertama itu melakukan manajemen kelas dulu. Saya membuat breaking dalam ruangan, artinya dari kelas yang sesuai dengan materi yang saya bawakan Pak, berkaitan dengan materi pembelajaran Pak. Lalu melakukan tanya jawab tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi Pak. Dan menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan pengetahuan murid saya dalam proses pembelajaran itu Pak. Jadi utamanya Bu melakukan manajemen kelas dulu ya, supaya ini anak-anak dalam proses belajarnya ini bisa tertata, supaya bisa aktif, apakah dalam berdiskusi kelompok, apakah itu dalam mengerjakan tugas individu masing-masing anak-anak. Jadi bagaimana ini supaya pembelajaran ini sebelum-sebelumnya ini bisa berjalan efektif seperti dulunya Bu. Ini Pak ya, saya untuk melakukan pembelajaran saya agar lebih baik lagi dari sebelumnya Pak. Saya membutuhkan dukungan, terutama dukungan dari kepala sekolah, termasuk itu Pak sarana dan prasarana yang memadai yang berkaitan dengan materi yang saya bawakan Pak. Terus suasana lingkungan sekolah yang kondusif, terutama suasana dalam kelas harus mendukung Pak. Begitupun saya akan berusaha menguasai materi dengan baik dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik untuk siswa yang seperti itu Pak, supaya berhasil saya lakukan Pak. Ya keren sekali Bu. Ini Ibu betul-betul ini antusias sekali ini. Kenapa? Ibu ini sebelum melakukan proses pembelajaran, ini kan Ibu ini kan di kelas Ibu ini kan siswa Ibu kan kurang aktif. Jadi Ibu ini minta dukungan dari kepala sekolah, itu betul sekali Bu. Kenapa? Sebagai pemangku di sekolah ini harus kita betul-betul bagaimana supaya dukungan ini dapat berjalan seperti biasanya yang Ibu harapkan. Jadi mudah-mudahan bisa Ibu menjalankan rencana Ibu ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul sekali Pak. Dari begini ya Bu, dari beberapa rencana Ibu ini yang kita sampaikan, mana menurut Ibu dalam waktu dekat inikah atau pekan-pekan berikutnya bisa melakukan rencana Ibu ini? Rencana yang saya lakukan pertama Pak, untuk kedepannya yang ke pekan dekat ini kedepannya Pak, yaitu saya akan segera lakukan dalam pembelajaran mencoba menggunakan video pembelajaran yang bisa menarik dalam proses pembelajaran siswa Pak, dan menggunakan juga ice breaking yang sesuai dengan tema yang apa yang saya ajarkan Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Bungalia ini yang harus segera dilaksanakan itu adalah menggunakan video pembelajarannya ya Bu ya. Supaya anak-anak ini, murid-murid Ibu ini di kelas dapat antusias belajarnya ini dalam proses. Ibu tadi sudah menerapkan teknik-teknik itu dengan melakukan ice breaking ya Bu ya. Jadi kapan itu dilaksanakan Bu? Insya Allah Pak, saya akan melaksanakan secepat mungkin. Kalau bisa Pak, kalau waktu mendukung saya akan mulai melaksanakan hari Senin nanti Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang dirancang sedemikian rupa
supaya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan, Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi baik Bu. Jadi ini kan memerlukan apa ya, semacam alat. Jadi di sini Ibu apakah melaksanakan aksi ini Ibu bisa minta bantuan dengan teman-teman sejawat di sekolah supaya ini proses ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan rencana Ibu. Begini Pak ya, kalau minta bantuan berdasarkan IT Pak, saya tidak menyombongkan diri, saya mungkin bisa sendiri Pak. Tapi kalau minta bantuan berdasarkan dukungan atau fasilitas di kelas, saya mungkin sangat membutuhkan itu Pak, terutama dari kepala sekolah saya Pak. Bagaimana saran-sarannya yang lebih baik, karena biar bagaimana saya Pak, saya juga merasa sangat kurang Pak. Keren sekali Bu. Ibu ini memang sangat luar biasa ya. Memang harus kita itu guru itu betul-betul kita dituntut itu untuk bagaimana memaksimalkan diri kita bisa setidaknya memahamilah bagaimana dengan IT itu. Jadi begini Bu ya, bagaimana bisa tahu rencana Ibu ini ke depannya dapat terlaksana dengan baik? Insya Allah Pak, minggu depan kita bisa ngobrol lagi dan saya akan menceritakan hasil yang saya sudah lakukan Pak di kelas saya Pak. Oke Bu ya, dari obrolan kita yang menarik ini, apa Ibu Bunga Lia dapatkan? Yang saya dapatkan Pak dengan obrolan kita, yaitu saya sudah menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid saya. Terutama ada 3 tadi itu Pak, saya harus menguasai materi, harus menggunakan video sesuai dengan pembelajaran. Oke. Dan salah satunya supaya anak tidak tegang Pak, saya mengadakan ice breaking atau 5 KSE yang saya sudah pelajari di LMS Pak, di guru penggerak. Dan itu yang membuat saya Pak bermotivasi untuk meningkatkan proses pembelajaran saya di kelas Pak. Oke Bu ya, betul sekali Bu. Kenapa kita itu sebagai guru harus betul-betul jeli melihat keadaan-keadaan di kelas ya Bu ya. Jadi kemudian ini begini Bu ya, bagaimana komitmen Ibu ini supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar? Ya. Komitmen saya Pak untuk melakukan percobaan penerapan pembelajaran yang menarik ini dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik yang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Seperti tadi saya lakukan ice breaking agar meningkat motivasi belajar murid Pak. Ya. Wah, begitu Pak. Keren sekali Bu. Ibu ini betul-betul melaksanakan rencananya dengan tertata, dengan melakukan perencanaan awalnya. Ya, jadi begini ya Bu ya. Semoga di sini rencana Ibu berjalan dengan baik ya. Saya tunggu hasilnya Bu. Setelah melaksanakan cara memotivasi murid-murid Ibu ini di kelas, semoga bermanfaat ya Bu ya. Jadi hasil diskusi kita hari ini ada manfaatnya supaya bisa rencana Ibu ini berjalan, supaya siswa ini Ibu di kelas bisa termotivasi lagi kembali. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga Bapak tidak bosan lagi kalau saya datang ngobrol dengan Bapak, terutama masalah yang saya hadapi di sekolah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Semoga nanti kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Malia Pak, jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching, saya juga tadi sudah mengamati praktik coaching Bapak. Kira-kira dari praktik coaching itu, apakah indikator ketercapaian coaching Bapak itu sudah tercapai?
Alhamdulillah sudah Bu. Tinggal di sini saya meningkatkan skill dan terus berlatih dan mencari referensi tentang wawasan sebagai coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Bu. Iya. Jadi ini berdasarkan catatan hasil observasi saya Pak dari praktik coaching tadi Bapak. Itu saya melihat Bapak sudah melakukan coaching sudah berdasarkan alur tirta. Namun Bapak masih perlu untuk meningkatkan lagi kemampuan Bapak untuk melakukan praktik coaching dengan rekan sejawatnya lagi ya. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu di sini atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk saya Bu sebagai coach supaya bisa meningkatkan skill saya dalam mengoach seorang coaching. Iya. Baik Pak. Jadi menurut Bapak kompetensi apa lagi yang akan Bapak ingin kembangkan? Bisa Bu mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring si coaching ini dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi si coach. Baik Pak. Jadi saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya sudah membersamai Bapak dari praobservasi, selama observasi dan pasca observasi ini. Semoga Bapak bisa lagi menggunakan bahan ini sebagai bahan refleksi Bapak nantinya ke depannya. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya menemani saya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asrida, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Bunga. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Asrida. Hari ini Bu Asrida mau melakukan praktek coaching. Di sini ingin saya share tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana bisa Bu Asrida? Bisa Ibu, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan coach saya nanti lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya ketika saya melakukan coaching nantinya. Semoga saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya nantinya Ibu. Baiklah Bu Asrida. Kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan Ibu Asrida? Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa menggunakan pertanyaan berbobot agar saya bisa menggiring coach saya agar bisa menggali sendiri potensinya Ibu. Jadi bagaimana kompetensi mana yang ingin diobservasi nantinya Ibu Asrida? Iya, jadi saya ingin Ibu mengamati saya ketika saya menggunakan alur tirta nanti dalam coaching itu di bagian identifikasi Bu. Karena saya masih bingung sih sebenarnya menggunakan kata kunci sebagai memunculkan pertanyaan untuk coach saya nantinya. Oh, iya. Jadi apa indikator yang ingin dicapai Ibu Asrida? Apa tujuan yang ingin dicapai Ibu Asrida dalam praktek coaching nanti Ibu Asrida? Ya, jadi indikator yang ingin saya capai yaitu jika coach saya itu sudah mendapatkan solusi berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, kemudian bagaimana si coach tersebut menggunakan strategi-strategi yang dia sebutkan sendiri untuk memecahkan sendiri permasalahannya, Ibu. Oh iya. Baik Ibu Asrida, silakan dimulai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Asrida. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Pak. Bisa. Silahkan Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ngobrol-ngobrol ini Bu. Sebentar aja kok. Tentang murid-murid saya di sekolah ini Bu. Baik Pak. Jadi Bapak ingin berbicara tentang murid Bapak di sekolah.
saya ingin membahas begini Bu ya, kondisi murid saya itu di sekolah saat ini Bu, dengan menerapkan saya kurikulum merdeka, apalagi ini saya kelas 5 Ya. baru Bu, saya lihat itu murid-murid kurang antusias Iya. dalam belajarnya. Pokoknya Bu, dari segi apapun pokoknya dia tidak terlalu senang dengan suasana adanya kurikulum merdeka ini. Baik, Pak. Jadi masalah Bapak, murid-murid Bapak di kelas itu tidak kurang antusias ya, Pak. Mereka tidak terlalu senang dengan kurikulum merdeka ya, Pak. Betul sekali Bu. Ya. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya Bu ingin mencari solusi dari Ibu, Ya, bagaimana supaya siswa ini dapat antusias dan dapat termotivasi untuk belajar, sehingga nanti dalam proses belajar ini siswa ini dapat berjalan aktif seperti biasanya Bu. iya. Jadi Bapak ingin mereka antusias lagi ya Pak, seperti kurikulum sebelumnya. Nah, kira-kira menurut Bapak, murid yang antusias itu yang seperti apa ya Pak? Misalnya begini Bu ya, aktif Iya. dalam berkelompok, Ya, terus bisa mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya Bu. Senang, pokoknya suasananya tidak seperti dulu. Dulu kan itu waktu belum saya terapkan ini kurikulum merdeka di kelas saya memang heran Bu, akhir-akhir itu sangat menurun memang ini motivasi belajarnya siswa ini. Jadi saya itu mau kalau siswa saya kembali seperti dulu Bu. ya. Jadi Bapak ingin antusias mereka itu sama seperti di kurikulum sebelumnya. Mereka harus bisa aktif lagi dalam kelas ya Pak? Betul sekali Bu. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan Bapak ini di kelas selama kurikulum merdeka, jika antusias murid Bapak itu diskalakan 0 sampai 10, kira-kira antusias murid Bapak itu sekarang berada di mana, Pak? Kalau sekarang Bu itu dulu waktu Ya. kurikulum sebelum ini kurikulum merdeka Bu, kalau menurut pengamatan saya untuk murid-murid saya ini di kelas itu dia mendapatkan level 8 Bu. Iya. Tapi pada saat ini saya mengajarkan berdasarkan kurikulum sekarang ya Bu ya, kurikulum Ya. merdeka, saya rasa melihat itu kurang Bu, dia di level 6. Tapi kalau memang umpamanya kalau itu sudah di level 6, mudah-mudahan Bu saya bisa meningkatkan lagi ke level 10, itu jadi masalah Bu kalau Iya. memang itu. Jadi Bapak ingin meningkatkan level murid Bapak dari 6 menjadi 10 ya Pak? Betul sekali. Iya. Jadi kira-kira kalau Bapak ingin meningkatkan level murid antusias tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Rencana Bapak untuk meningkatkan level murid itu seperti apa? Saya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Umpamanya saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang sekarang ngetren ini, Ya. bisa supaya anak-anak di sini paham tentang apa yang bisa saya kerjakan. Jadi bisa saya menampilkan video-video pembelajaran yang ada di media-media sosial itu, supaya antusias anak-anak ini pada saat proses belajar ini bisa memacu dia punya kemandirian untuk belajarnya Bu. Ya, Iya. seperti itu. Dan saya juga harus melakukan ice breaking ya pada saat
ini proses pembelajaran ini berlangsung, saya bisa menghentikan dulu sejenak supaya anak-anak pada saat itu tidak bosan dalam belajar. Jadi saya bisa pakai teknik stop di sini Bu ya, Iya. untuk memperdengarkan apalagi musik yang bisa merangsang dirinya untuk merasa dirinya bahwa ini saya di posisi belajar supaya bisa tenang ya, begitu maksud Iya. saya begitu Bu. Iya, jadi tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak harus membuat kelas lebih menyenangkan lagi ya Pak. Iya, Nah, betul sekali Bu. jadi beberapa tadi strategi-strategi yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira kalau ingin dilaksanakan pekan ini atau pekan depan, kira-kira Bapak pilih strategi mana? Kalau saya laksanakan pekan ini Bu, itu saya bisa melakukan karena saya juga bisa Bu ya. Ya. Cuma saya ini kadang biasa apa ya untuk menerapkan itu biasa kadang dari di kelas biasa kadang anak-anak ini biasa kalau umpamanya sementara saya tampilkan ini video-videonya ini kadang anak-anak biasa dia itu selalu melakukan aktivitas lain. Tapi pada Ya. saat saya memunculkan ini video-video mengenai kesukaannya dia itu, antusias anak-anak itu sangat-sangat luar biasa. Pokoknya dia itu merasa terpancing, merasa terpanggil untuk belajar. Jadi strategi mana yang akan Bapak gunakan? Strategi yang saya gunakan di sini Bu mengenai pembelajaran di kelas ya, menampilkan video-video pembelajaran pada anak-anak sesuai dengan tema yang apa saya ajarkan di sini. Iya, baik sekali Pak. Jadi kira-kira untuk ketercapaian meningkatkan motivasi belajar, antusias belajar Bapak dengan menggunakan video tersebut, siapa kira-kira yang bisa membantu atau mendukung Bapak agar bisa tercapai? Pertama Bu, pasti dukungan dari kepala sekolah Bu ya. Iya. Ini fasilitas-fasilitas yang kita gunakan ini pasti wewenang dari kepala sekolah. Jadi kita harus menemuinya dulu, meminta bagaimana supaya saya bisa memakai sarana yang ada di sekolah itu. Iya. Ya supaya pembelajaran saya di kelas ini, proses pembelajaran saya di kelas ini bisa berjalan lancar, anak-anak juga bisa tenang, tidak meminta bantuan kepada teman karena kalau umpamanya itu menampilkan itu membuat video pembelajaran, alhamdulillah bisa Bu. Luar biasa ya Pak. Jadi Bapak cukup dukungan dari kepala sekolah saja dari segi sarananya saja ya Pak. Ya betul sekali Iya. Bu. Jadi kapan Bapak ingin mempraktikkan atau melakukan strategi Bapak ini? Sesudah nanti ini Bu, apalagi Ibu ini sudah banyak memberikan saya suatu inspirasi untuk melakukan perubahan mengenai motivasi belajar siswa saya ini di sekolah ini. Jadi sudahnya kegiatan kita ini Bu, coaching, insya Allah hari Senin ini saya sudah melakukan, tapi ini mungkin saya juga berlahan dulu bertahap ya, supaya anak-anak langsung tidak begitu kaget ya, supaya nanti ada pembiasaan nanti proses pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih ya Bapak. Jadi perlahan-lahan ya Pak, Bapak akan melakukannya sehingga anak-anak tidak terlalu kaget dengan apa yang Bapak berikan. Ya, betul sekali Bu. Baik, dari rencana Bapak tadi, bagaimana saya bisa tahu bahwa rencana itu sudah terlaksana dengan baik? Mungkin Bu, habis saya menerapkan mengenai ini tentang proses pembelajaran saya di kelas, mengenai tadi tentang video pembelajaran, mungkin pekan-pekan berikutnya Bu, saya bisa menemui lagi Ibu
untuk bisa membicarakan kembali tentang apa sudah bagaimana keadaan siswa saya di kelas tentang penerapan proses pembelajaran ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan murid. Iya. Jadi semoga Bapak bisa menerapkan pembelajaran itu ya Pak. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Terima kasih banyak Bu Asrida sudah menemani saya. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi saya di sini. Seperti inilah anak-anak pada saat kurang antusias dalam belajar, Ibu bisa memberikan saya suatu gambaran bahwa melakukan sesuatu proses pembelajaran itu kita harus melihat dulu tentang kebutuhan murid tersebut. Baik. Bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak sudah merasa tercerahkan dengan perbincangan kita kali ini ya Pak. Betul Iya. sekali Bu. Jadi kira-kira bagaimana cara Bapak menjaga komitmen perbincangan kita kali ini? Saya terus melakukan refleksi diri. Ya, Terus saya akan terus meningkatkan tentang kompetensi saya di sini Bu. Bagaimana cara saya bisa memaksimalkan saya sebagai guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas supaya anak-anak ini bisa antusias kembali seperti dulu. iya luar biasa sekali. Jadi Bapak sangat antusias. Jadi semoga antusias Bapak bisa tertular ke murid-muridnya Pak. Jadi saya doakan semoga strategi yang Bapak tadi utarakan di perbincangan kita, Bapak bisa menerapkannya dalam kelas pembelajaran Bapak sehingga motivasi siswa Bapak bisa lebih antusias lagi. Oh iya Bu, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Kita mendapatkan murid yang kita impikan selama ini. Kita ini sebagai guru betul-betul harus mementingkan kebutuhan murid bagaimana dalam belajarnya. Terus kita ini sebagai guru juga harus selalu tak bosan-bosannya kita harus menuntun terus Betul. bagaimana itu murid ke depannya supaya bisa juga menjadi orang-orang yang seperti luar sana. Betul sekali Pak, luar biasa semangatnya. Jadi saya pikir pembincangan kita sudah cukup hari ini ya Pak. Mudah-mudahan setelah Bapak praktikan kita bisa bertemu lagi, kita obrolkan lagi apa yang sudah Bapak capai di minggu-minggu ke depannya nanti ya. Terima kasih ya Pak sudah mau mengajak saya untuk membicarakan permasalahan Bapak. Iya, saya juga berterima kasih banyak Bu sudah menemani saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya di sini tentang bagaimana murid itu kurang antusias dalam belajarnya. Saya harapkan Ibu ke depannya bisa sharing lagi ya Bu, bisa ngobrol lagi suasananya yang lebih menyenangkan lagi ya. Terima kasih banyak Bu Iya, sama-sama. atas partisipasinya menemani saya saling tukar pikiran dan sharing di sini Bu ya mengenai bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada saat proses pembelajaran. Saya cukup kayaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Asrida, apa yang sudah dilakukan dalam saat melakukan praktek coaching tadi sudah menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan atau belum Bu Asrida? Ya tadi ya Bu saya sudah melakukan coaching bersama coach saya Pak Maksudi. Alhamdulillah dari praktik coaching tadi sepertinya saya masih perlu terus untuk berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengcoach rekan kerja tentunya. Semoga dari praktik tadi itu saya bisa mendapatkan lagi wawasan baru dan saya juga nantinya akan mencari beberapa referensi yang bisa menambah wawasan saya sehingga skill dalam mengcoach teman itu bisa maksimal lagi Bu. Oke.
Dari catatan hasil observasi sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dan menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Bagaimana Ibu Asrida? Ya, terima kasih Ibu tadi sudah membersamai kami melakukan coaching. Ibu sudah memberikan pengamatan yang luar biasa kepada praktik saya tadi, dan semoga ini bisa saya jadikan sebagai bahan untuk referensi coaching saya selanjutnya, Ibu. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari praktik tadi saya ingin mengembangkan lagi bagaimana saya mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana saya menggiring coach saya menemukan sendiri kompetensi yang ada dalam dirinya agar si coach saya bisa lebih percaya diri lagi menggunakan strategi-strategi yang sebetulnya mereka sudah miliki. Jadi saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya menggunakan kata-kata kunci yang digunakan oleh coach saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coach saya, Ibu. Jadi baiklah Ibu Asrida, saya kira cukup dari apa yang kita obrolkan hari ini. Semoga apa yang Ibu lakukan dengan coaching tadi, praktek dan coaching, bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Bunga Lia. Waalaikumsalam Pak Marsudi. Bagaimana kabarnya nih Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Marsudi. Bagaimana dengan kabar Pak Marsudi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching, di mana bisa Bu Bunga Lia? Bisa Pak. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Asrida, di mana saya ingin lebih spesifik lagi supaya saya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya ketika saya lagi mengadakan coaching dengan Ibu Asrida, Pak Marsudi. Oh baik Bu. Kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan di sini Bu? Kalau saya sih Pak, saya ingin melakukan kompetensi yang dengan pertanyaan berbobot, sehingga dapat mengiring si coaching menggali potensinya sendiri Pak maksudnya. Baik Bu. Jadi bagaimana kompetensi yang ingin diobservasi di sini Bu? Yang ingin saya observasi yaitu bagaimana diidentifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci dalam coaching yang saya lakukan juga Pak Marsudi. Oh begitu Bu. Iya. Iya. Jadi di sini Bu ya, ada indikator ketercapaian di sini Bu. Jadi Ibu di sini nanti sebagai coach pasti menginginkan tujuan ya. Jadi seperti apa nanti Ibu bisa supaya indikator ketercapaiannya ini bisa dicapai sebagai coach. Kalau saya sih Pak Marsudi, saya ingin ketercapaian yang saya dapatkan nanti dengan si coaching yaitu akan saya lakukan, yaitu saya ingin dengan indikator mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan si coaching tahu strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalahnya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan atau aksinya Pak Marsudi. Oh begitu ya Bu. Jadi baiklah Bu ya. Silakan Ibu bisa mulai melakukan coaching pada Ibu Asrida. Makasih Pak Marsudi. Oh iya, jadi masalah Ibu di mana murid-murid Ibu mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Iya, Ibu.
sehingga berdampak pada hasil belajarnya juga, Bu. Betul Ibu. Jadi kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Ibu Srida dapatkan di akhir obrolan diskusi kita atau obrolan kita ini, Bu, hari ini? Iya Bu. Saya saya ingin mendapatkan cara agar motivasi murid saya bisa lebih giat lagi belajarnya Ibu. Menurut Ibu, minat belajar yang baik itu yang seperti apa, Ibu? Menurut saya minat belajar yang baik itu ya siswa aktif berdiskusi. Artinya ketika gurunya memberikan materi, mereka juga fokus mendengarkan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dalam kelas Ibu. Oh begitu ya Ibu. Jadi Ibu ingin peserta didik yang memiliki semangat yang tinggi dan bermotivasi Iya. dalam proses pembelajaran. Iya Ibu. Sehingga nilainya juga bisa meningkat ya Bu. Iya betul sekali Bu. Oh ya, Ibu, jika diskalakan misalnya kondisi minat belajar peserta didik Ibu, jika diskalakan dari 0 sampai 10, jadi kira-kira peserta didik Ibu berada di skala berapa? Kalau diskalakan seperti itu ya Bu, saya pikir berdasarkan juga hasil pengamatan saya pikir motivasi belajar siswa saya itu masih berada di level 6 Ibu. Level 6 Bu ya. Iya. Jadi apakah Ibu mau meningkatkan level motivasi belajar siswanya Ibu? Tentu Bu, saya ingin meningkatkan level mereka. Ya, jangan sampai 10 pun juga tidak apa-apa Bu. Intinya kalau sudah cukup ke level 8 Ibu, itu sudah sangat baik menurut saya ya Bu. Luar biasa. Jadi apa rencana Ibu Srida untuk sampai ke level 8 atau lebih tinggi lagi level 10 Ibu? Iya Bu, jadi sebenarnya saya sudah menganalisa dan sudah mengamati kegiatan siswa saya. Jadi saya pikir yang harus saya lihat dulu adalah manajemen kelas mungkin ya Bu. Misalnya ketika pembelajaran bisa saja saya memberikan ice breaking kepada mereka sehingga ada motivasinya untuk belajar lagi. Namun ice breaking itu tentunya harus sesuai dengan tema yang diajarkan pada saat itu. Selain itu mungkin bisa saja juga saya melakukan tanya jawab tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari. Dan kemungkinan juga bisa saya gunakan beberapa video pembelajaran yang saya pikir itu bisa meningkatkan rasa keinginan tahuan murid-murid saya dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya saya pikir juga di awal pembelajaran mungkin saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan sebelum belajar Ibu. Luar biasa dari pertanyaan Ibu. Jadi utamanya Bu ya, itu melakukan manajemen kelas dulu ya. Iya, Ibu. Sebelum melakukan tindakan-tindakan yang Ibu sebut tadi, ya kita utamanya itu melakukan manajemen kelas. Terus bagaimana pembelajaran Ibu yang sebelumnya? Ya, jadi dari strategi yang Ibu tadi ucapkan, kira-kira apa yang bisa mendukung strategi Ibu agar bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu? Menurut saya yang bisa mendukung strategi itu tentunya harus ada keterlibatan rekan sejawat juga sih sebenarnya sesama yang mengajar di kelas 7. Artinya saya bisa sharing dengan rekan kerja saya, dengan rekan sejawat. Bisa saja saya bisa menggunakan video pembelajaran yang sesuai dengan tema saya yang juga mereka pakai di jam mereka. Jadi selain itu mungkin saya harus butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentunya. Karena terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah berarti kita juga harus terkait dengan pemangku kepentingan di sekolah Ibu. Ya, tadi Ibu bilang ya luar biasa.
jadi dukungan, diantaranya dukungan kepala sekolah. Ya. Ya, itu berupa sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi untuk menjalankan pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, yang seperti Ibu lakukan tadi, yang seperti Ibu ucapkan tadi. Eh, Jadi dari beberapa rencana yang Ibu Asrida sampaikan, mana yang menurut Ibu Asrida dalam waktu dekat ini mendesak untuk yang akan dilakukan? Kalau dalam waktu dekat ini saya pikir mungkin saya bisa menyajikan video pembelajaran, Bu. Bisa saja saya mengambil contoh-contoh video yang ada di media sosial misalnya. Dan juga mungkin saya bisa memberikan ice breaking yang sesuai dengan tema yang diajarkan saat itu, karena saya lihat juga sekarang sudah banyak ice breaking yang beredar di media sosial. Jadi saya ingin mencoba ice breaking tersebut di kelas saya. Bisa saja kedua hal ini bisa mengembalikan motivasi belajar siswa saya, Ibu. Begitu ya. Jadi menurut Ibu Asrida yang harus segera dilakukan yaitu tadi tentang video tersebut. Jadi yang menarik dalam proses pembelajaran dan melakukan speakingnya yang tadi kita ucapkan. Jadi Ibu, kapan itu bisa terlaksana, Ibu? Minggu depan itu sepertinya saya punya kelas di kelas 7. Jadi sebelum melakukan itu ada baiknya saya harus mempersiapkan video itu dengan bertanya. Tadi sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa siapa yang bisa membantu saya. Jadi saya pikir saya akan bertanya kepada rekan saya yang saya anggap beliau ini mampu di bidang IT, yang bisa membantu saya mencari video atau bahkan membuatkan saya video pembelajaran, Ibu. Jadi bagaimana bisa kita tahu rencana Ibu Asrida itu dibuat dapat terlaksana dengan baik? Iya. Jadi minggu depan itu kan saya sudah ada kelas ya, Bu. Mungkin saya bisa merekam hasil cara mengajar saya, kemudian kita bertemu kembali sambil membincangkan kira-kira mungkin masih ada yang kurang dari hasil dari coaching kita hari ini. Siapa tahu setelah Ibu bisa melihat tayangan saya, ada sedikit lagi yang bisa saya kembangkan dalam diri saya, Ibu. Jadi dari obrolan kita ini, Bu Asrida, apa yang menarik dan apa yang Ibu Asrida dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, terima kasih sekali ya, Bu, karena sudah meluangkan waktu jadi pembahasan kita hari ini. Saya jadi tercerahkan tentang cara untuk meningkatkan motivasi siswa tadi. Seperti tadi saya memilih ice breaking dengan video. Semoga dengan hal itu saya bisa menerapkannya di kelas dan memunculkan motivasi belajar siswa saya lagi untuk meningkatkan kognitif dan keterampilan mereka. Selain itu, perbincangan kita kali ini menambah wawasan saya. Ternyata saya sebenarnya sudah memiliki, hanya saja mungkin saya tidak percaya untuk melakukan tersebut, tapi alhamdulillah setelah berbicara dengan Ibu sepertinya harus memang saya laksanakan yang seperti itu, Ibu. Jadi kemudian bagaimana komitmen Ibu Asrida terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi? Ya, komitmen saya kalau memang dirasa sudah dilakukan, kemudian ada sedikit ketercapaian di situ, ada sedikit peningkatan, berarti saya harus selalu mengulang hal tersebut. Paling tidak saya ulang juga saya terapkan juga di kelas yang lain, karena di sekolah saya ada 2 rombel kelas 7-nya, jadi saya bisa menerapkannya di kedua rombel tersebut. Wah, keren sekali rencana Ibu Asrida yang Ibu Asrida akan lakukan. Ya, semoga rencana Ibu Asrida bisa berjalan dengan lancar setelah melaksanakan acara motivasi murid-murid itu dengan baik, terutama yang Ibu bilang tadi
muridnya mengalami penurunan penurunan daya serapnya dan motivasinya mau ditingkatkan. Semoga berjalan dengan lancar, Bu. Ya. Terima kasih Ibu, amin amin. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah mendengarkan saya bercerita tentang murid saya, Ibu. Terima kasih juga. Semoga apa yang Ibu ucapkan tadi bisa terlaksana dengan baik, dan Ibu cuma menyampaikan selamat dan sukses terus ya. Amin, Sukses Ibu, terus amin. ya. Terima kasih Ibu. Sudah melakukan coaching. Jadi apa yang sudah dilakukan di sini cuma menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan. Jadi seperti apa di situ, Bu? Alhamdulillah Pak Marsudi. Kalau saya lihat tadi apa yang saya lakukan, dengan Ibu Wasrida, melakukan coaching dengan Wasrida, yang saya dapatkan, alhamdulillah, tinggal peningkatan lagi dari skill saya sebagai coach, dengan terus berlatih dan mencari referensi wawasan coach ya untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional, Pak Marsudi. Oh iya. Catatan di sini, Bu ya, hasil observasi sudah bagus. Cuma hanya butuh jam terbangnya yang lebih banyak supaya di sini Ibu bisa meningkatkan skillnya dalam menggali potensi si coach itu untuk menentukan bagaimana dia bisa bertanggungjawabkan. Baik Pak Marsudi, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang psikocoach, Pak Marsudi. Oh begitu ya, Bu. Iya. Jadi Ibu ini biasanya ada kompetensi. Jadi di sini, Bu, kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan? Kompetensi yang bisa saya kembangkan, bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mengiring si coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang setidaknya yang dihadapinya, Pak Presiden. Oh begitu ya, Iya. Bu ya. Oh iya. Jadi baiklah, Bu. Mungkin cukup dari saya. Jadi mari kita akhiri perjumpaan kita ini. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian praktik demonstrasi kontekstual kami. Coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.